Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Pradana Mutakin dari kelas F2 Manajemen dengan NPM 10-12-17-98 akan menjelaskan tentang rasio keuangan. Apa itu analisis rasio keuangan? Pengertian rasio keuangan atau financial rasio analisis adalah alat untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan data perbandingan yang ditulis dalam laporan keuangan, seperti laporan neraca, laba rugi, dan arus kas dalam satu periode tertentu. Hal ini biasanya dilakukan oleh akuntan pada akhir periode perusahaan dalam 1 tahun. Hasil analisis kemudian dilaporkan kepada pihak manajemen sebagai pedoman informasi untuk menentukan keputusan dan kebijakan perusahaan di periode selanjutnya. Berikut adalah jenis-jenis analisa rasio keuangan. Yang pertama ada rasio likuiditas, yang kedua ada rasio profitabilitas, yang ketiga ada rasio solvabilitas, dan yang keempat ada rasio aktivitas. Pertama-tama kita akan membahas rasio likuiditas, jenis rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban finansial atau likuiditas perusahaan dalam jangka pendek. Rasio likuiditas dapat dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu adalah sebagai berikut. 1. Rasio lancar, yang 2. Rasio cepat, dan yang ketiga rasio kas. Rasio lancar, rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan utang lancar, semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya. Jadi dikatakan sehat jika rasionya berada di atas 1 atau di atas 100%, artinya aktiva lancar harus jauh di atas jumlah utang lancar. Berikut rumus penghitungannya. Ukuran rasio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100. Rasio cepat menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktiva lancar yang paling liquid, mampu menutupi utang lancar. Semakin besar rasio ini, semakin baik. Angka rasio ini tidak harus 100% atau 1:1. Walaupun rasionya tidak mencapai 100%, tapi mendekati 100% juga sudah dikatakan sehat. Rumus rasio keuangan cepat adalah sebagai berikut. Rasio cepat sama dengan kas ditambah efek tambah piutang dibagi hutang lancar dikali 100. Lalu yang terakhir ada rasio kas. Jenis analisis rasio keuangan yang membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan hutang lancar. Kas yang dimaksud adalah uang perusahaan yang disimpan di kantor dan di bank dalam bentuk rekening koran. Sedangkan harta setara kas adalah harta lancar yang dengan mudah dan cepat dapat diuangkan kembali, dapat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi negara yang menjadi domisili perusahaan bersangkutan. Rasio keuangan ini menunjukkan porsi jumlah kas ditambah setara kas dibandingkan dengan total aktiva lancar. Semakin besar rasionya semakin baik. Sama seperti quick ratio, tidak harus mencapai 100%. Adapun rumus rasio keuangan kas adalah sebagai berikut. Cash ratio sama dengan kas ditambah efek dibagi hutang lancar. Lalu kita akan membahas tentang rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba. Dengan menggunakan rasio ini, Anda dapat mengetahui kelangsungan hidup perusahaan. Terdapat 5 ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur rasio profitabilitas, tapi kita hanya akan membahas tentang 3, yaitu margin laba kotor, lalu margin laba bersih, dan operating income ratio. Margin laba kotor merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Berikut rumus rasio keuangan ini. Penjualan NATO dikurang cost of goods sold atau harga pokok penjualan dibagi penjualan neto dikali 100. Lalu margin laba bersih
Berbeda dengan gross profit margin, rasio menghitung persentase dari setiap hasil sisa penjualan setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran, termasuk bunga dan pajak. Sederhananya, rasio ini mengukur tingkat kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba bersih. Rumusnya adalah laba bersih setelah pajak dibagi penjualan neto dikali 100. Lalu ada operating income ratio. Perhitungan ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba operasi sebelum bunga dan pajak dari penjualan. Berikut rumus rasio keuangan untuk operasi income ratio. Penjualan neto dikurang cost of goods sold atau HPP dikurang earning before interest and tax dibagi penjualan neto dikali 100. Lalu yang ketiga adalah rasio solvabilitas. Rasio ini bertujuan untuk mengukur tingkat pengelolaan sumber dana dan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjangnya. Ada dua jenis rasio solvabilitas, yaitu rasio utang terhadap aktiva, dan yang kedua rasio utang terhadap ekuitas. Rasio utang terhadap aktiva mengukur seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelola aktiva. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Semakin kecil rasionya, semakin aman. Porsi utang terhadap aktiva harus lebih kecil. Lalu ada rasio utang terhadap ekuitas, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan, yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Bagi perusahaan, besarnya utang tidak boleh melebihi modal sendiri agar beban tetapnya tidak terlalu tinggi. Semakin kecil porsi utang terhadap modal, semakin aman. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas mengukur seberapa efektif perusahaan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Dalam financial ratio analisis ini, aktivitas yang rendah pada tingkat penjualan tertentu mengakibatkan semakin besarnya dana lebih yang tertanam pada aktiva. Dana lebih ini yang di mana dampak dari aktivitas rendah menjadi lebih baik jika ditanamkan pada aktivitas yang lebih produktif. Lalu kita akan membahas 3 jenis rasio aktivitas. 1. Perputaran piutang. Perputaran piutang digunakan untuk mengukur kualitas dan efisiensi tingkat perputaran piutang perusahaan dalam satu periode dengan membandingkan penjualan dengan rata-rata piutang. Semakin tinggi rasionya, maka semakin baik kualitas dan efisiensi perputaran piutang perusahaan. Berikut rumus rasio keuangan untuk perputaran piutang. Penjualan dibagi piutang rata-rata dikali 100. Lalu ada perputaran persediaan, adalah digunakan untuk mengukur tingkat kualitas dan efisiensi perputaran persediaan perusahaan terhadap penjualan dalam satu periode tertentu. Semakin tinggi rasionya, maka pengelolaan persediaan yang dilakukan oleh perusahaan semakin efisien. Berikut rumus rasio keuangan untuk perputaran persediaan. Penjualan dibagi persediaan. Perputaran aktiva tetap, rasio yang berguna untuk mengukur dan mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva tetap secara efisien dalam rangka meningkatkan penjualan. Sama seperti sebelumnya, semakin besar berarti semakin efektif perusahaan dalam mengelola aktiva tetapnya. Rumus rasio keuangan untuk perputaran aktiva tetap adalah sebagai berikut. Rumus aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap dikali 100. Sekian dari saya, semoga materi yang disampaikan cukup jelas dan bisa membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.